Nak, kali ini kau bermain api. Iblis tulang mendesah dalam lautan kesadarannya. Senior, apakah ada cara agar aku punya kekuatan untuk melawan Tian Hong? Lu Ming bertanya. Kali ini, Lu Ming tidak menyangka putra suci Tian Hong akan datang secepat itu. Namun, mengingat karakter Lu Ming, bahkan jika dia tahu, dia akan tetap berhadapan dengan Liu Feiyun. Bukan karakter Lu Ming untuk menahan amarahnya. Anak itu sangat kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, hanya ada satu cara bagimu untuk melawan putra suci Tian Hong dalam waktu singkat, yaitu membakar hati dewa kuno itu seluruhnya. Dengan begitu, kau akan memperoleh kekuatan besar dalam waktu singkat. Namun, konsekuensinya adalah hati dewa kunomu mungkin akan lenyap sepenuhnya. Harga yang harus dibayar sangat besar. Tulang mendesah. Membakar hati dewa kuno, apakah akan lenyap sepenuhnya? Lu Ming juga mengerutkan kening. Mampu memadatkan hati dewa kuno adalah kesempatan besar. Kesempatan seperti ini hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Jika hilang, tidak akan ada lagi. Lu Ming tidak sanggup berpisah dengannya. Dengan hati dewa kuno, tubuh ilahinya dapat tumbuh setiap saat. Dalam jangka panjang, manfaatnya sangat menakjubkan. Namun, jika benar-benar tidak ada cara lain, dia hanya bisa bertaruh. Lu Ming, pertama-tama, berlututlah. Putra Tian Hong Sein melihat ke bawah dari atas. Auranya seluas lautan, menekan Lu Ming. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangan dan menekan ke bawah. Telapak tangan yang besar, seperti gunung dewa kuno, menekan Lu Ming. Telapak tangan itu bahkan belum mencapainya, tetapi tekanan yang mengerikan itu sudah membuat tubuh Lu Ming berderit. Tidak dapat bertarung, sama sekali tidak dapat bertarung. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Baik Lu Ming maupun Qiu Qiu tampak sangat lemah di hadapan putra Tian Hong Sein. Sepertinya aku hanya bisa membakar hati dewa kunoku. Lu Ming memperlihatkan ekspresi yang bertekad. Meskipun hati dewa kuno itu berharga, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupnya. Ayo, Lu Ming sudah memutuskan. Dia siap untuk bertarung habis-habisan dan membakar hati dewa kuno itu. Pada saat ini, sebuah suara lembut berteriak, Tian Hong, kamu adalah orang suci alam dewa surgawi, tetapi kamu sebenarnya berhadapan dengan dewa sejati tingkat ketiga. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menjadi lawanmu. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya pedang telah terbang dari kejauhan, seperti makhluk abadi yang terbang. Petik 2. Ayo, naik dan bertarung. Suara Ouyang siang-siang terdengar saat tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang hijau dan melesat ke langit. Raungan naga terdengar dari tubuh putra Sein Tian Hong. Tubuhnya tiba-tiba berubah drastis. Tubuh putra Sein Tian Hong menjadi kekar. Otot-ototnya menggembung, dan dia 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Lapisan sisik emas muncul di permukaan kulitnya. Di bawah sinar matahari, sisik-sisik itu bersinar. Itu adalah sisik naga. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa putra Sein Tian Hong telah menumbuhkan ekor. Ekor naga. Ras manusia naga. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Dia mengenali ras putra Sein Tian Hong. Putra Sein Tian Hong berasal dari ras manusia naga. Lu Ming telah melihat ras ini sebelumnya. Di dunia musim semi kuning Gunung Netherworld, ada sebuah negara yang dibentuk oleh ras manusia naga. Telapak tangan besar naga ilahi. Putra Sein Tian Hong mengungkapkan wujud aslinya, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Dia terus menggunakan cetakan telapak tangan raksasa Dewa Naga. 9 cakar naga emas terbentuk di langit dan meraih ke arah Ouyang Qingxiang. Lagu pedang teratai hijau, pedang mengguncang dunia. Ouyang Qingxiang berbalik, dan pedang hijau Qi melesat keluar, menebas ke arah cakar naga emas. Keduanya terlibat dalam pertempuran yang intens, dan pemandangan itu sangat mengejutkan. Ekspresi Lu Ming serius. Dengan kemampuannya saat ini, dia masih jauh dari sebanding dengan putra Tian Hong Sein dan Ouyang Qingxiang. Itu hanya dewa surgawi tingkat keempat. Lu Ming, jangan meremehkan dirimu sendiri. Dengan bakatmu, kamu akan dapat mengejar mereka dalam beberapa tahun. Suara iblis tulang terdengar, tampaknya telah melihat melalui pikiran Lu Ming. Dewa surgawi tingkat keempat. Lu Ming mengangguk. Dia bertanya-tanya seperti apa tingkat kultivasi para putra suci dan perawan suci sekte Kongsuan lainnya. Bus. Pada saat ini, 2 sosok terbang dari kejauhan.
Mereka adalah Yue Linglong dan Wu Zifeng. Lu Ming, kamu baik-baik saja? Tanya Yue Linglong. Aku baik-baik saja. Apakah kamu orang-orang yang memberitahu gadis suci Qingxiang? Terima kasih. Lu Ming tersenyum. Hati Lu Ming tergerak. Dia tahu bahwa Ouyang Qingxiang pasti bergegas setelah menerima pemberitahuan dari Yue Linglong dan yang lainnya. Baguslah kalau kalian baik-baik saja. Yue Linglong dan Wu Zifeng mengangguk dan menatap pertempuran di langit. Pada saat itu, Ouyang Qingxiang dan Putra Sein Tianhong telah bertukar lebih dari 100 gerakan, dan masih sulit untuk menentukan pemenangnya. Wajah Putra Sein Tianhong menjadi lebih muram. Ouyang Qingxiang, kaulah yang memaksaku. Aku akan menunjukkan kepadamu kartu trufku yang sebenarnya, fenomena naga ilahi. Keluarlah. Putra Sein Tianhong meraung, dan kekuatan ilahinya melonjak. Setengah dari langit diwarnai keemasan. Raungan. Kemudian, raungan naga mengguncang 9 surga. Seekor naga sejati yang besar muncul di atas Putra Sein Tianhong. Tidak, itu seharusnya tidak disebut naga sejati. Di alam semesta purba, semua naga sejati yang telah mencapai alam dewa bela diri disebut naga ilahi. Melihat naga ilahi ini, Lu Ming linglung. Dia berpikir bahwa dia telah kembali ke era ketika benua hutan belantara ilahi berjuang untuk supremasi. Ini karena gerakan ini sangat mirip dengan gerakan menyatukan tubuh dengan darah ketika seseorang berada di bawah alam kerajaan bela diri. Namun, ini jelas bukan teknik garis keturunan, melainkan teknik rahasia. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk membentuk naga ilahi dengan aura yang menakutkan. Yang paling mengejutkan Lu Ming adalah bahwa naga ilahi ini tidak memiliki 5 cakar, melainkan 6. Bercakar 6, apa yang terjadi? Mungkinkah itu naga ilahi yang bermutasi? Pikiran Lu Ming berpacu. Saat itu, ketika Lu Ming baru saja pergi ke benua Yuan, dia bertemu Qiu Yingying. Garis keturunannya adalah naga sejati bercakar 6. Di alam surga dan alam primordial, naga memiliki 6 cakar. Mereka yang memiliki 7 cakar ke atas dianggap sebagai mutan dari naga sejati, seperti 9 naga. Oleh karena itu, Lu Ming secara alami berpikir bahwa naga ilahi yang telah dipadatkan oleh Putra Santo Tianhong juga merupakan varian. Raung, naga ilahi emas bercakar 6 itu meraung saat menerkam ke arah Ouyang Qingxiang dengan tubuhnya yang panjangnya puluhan ribu meter. Nyanyian pedang teratai hijau, pedang keluar untuk membunuh roh. Menghadapi teknik rahasia Putra Tianhong Sein, ekspresi Ouyang Qingxiang sangat serius. Dia juga menggunakan teknik pamungkasnya. Cahaya pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi bunga teratai hijau. Bunga itu berputar dan terbang menuju naga emas ilahi bercakar 6. Naga emas ilahi bercakar 6 itu meraung dan menyerang dengan cakarnya. Teratai hijau itu meledak dengan ledakan yang memekakkan telinga. Langit mendidih dan energi yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti tsunami. Ini adalah tabrakan paling kuat antara putra suci dan perawan suci. Pemandangan itu mengejutkan. Namun, pada saat ini, tubuh Lu Ming terasa seperti mendidih. Darah di tubuhnya tampak mendidih, dan bahkan ada raungan naga yang keluar dari darahnya. Ini adalah suara 9 naga. Lu Ming sangat terkejut. Lu Ming pernah memurnikan 9 tetes esensi darah dari 9 naga. Saat tingkat kultivasi Lu Ming terus meningkat, 9 tetes esensi darah ini menyatu dengan darah Lu Ming dan telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Keterampilan rahasia Putra Sein Tianhong sebenarnya telah memicu esensi darah 9 naga. Keterampilan rahasia ini sangat kuat. Jika aku bisa mendapatkannya, aku pasti bisa mengolahnya ke tingkat yang sangat tinggi. Itu benar, saudara Lu, kultivasi Putra Sein Tianhong terlalu kuat. Kamu tidak bisa mengambil risiko. Wu Zifeng juga berkata, Lu Ming telah menerima serangan Putra Sein Tianhong. Dia ditakdirkan. Mata Putra Sein Tianhong bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Apa yang kamu katakan, apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Namun, aku punya syarat. Jika aku bisa menerima salah satu jurusmu dan tidak mati, kau harus memberiku teknik materialisasi naga ilahi milikmu. Kata Lu Ming. Ini adalah rencananya. Dia ingin mendapatkan seni materialisasi naga ilahi milik Putra Sein Tianhong. Kau menginginkan seni materialisasi naga ilahi milikku. Gila. Suara Putra Sein Tianhong berubah sangat dingin.
Kenapa tidak? Aku mempertaruhkan hidupku denganmu. Jika aku tidak bisa menerima salah satu jurusmu, aku akan mati. Bukankah pantas bagiku untuk menggunakan harga sebesar itu untuk mempertaruhkan keterampilan rahasia denganmu? Juga, apakah kau tidak percaya diri? Apakah kau pikir kau tidak bisa membunuhku dalam satu jurus? Lu Ming mencibir. Aku tidak percaya diri. Lelucon apa? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Putra Sein Tianhong berteriak. Dengan kultivasinya, dia bisa membunuh Lu Ming dengan jurus biasa, apalagi menggunakan kekuatan penuhnya. Mengapa dia tidak berani mengambil risiko? Dia bisa mengambil kesempatan untuk menghabisi Lu Ming sepenuhnya. Lu Ming, kau tidak perlu mengambil risiko. Aku bisa menghentikannya. Ouyang Qingxiang mengirim transmisi suara ke Lu Ming. Tidak apa-apa, aku yakin. Jangan khawatir, gadis suci Qingxiang. Lu Ming menjawab. Mata Ouyang Qingxiang berkedip. Kemudian, dia dengan cepat mundur dan memberi jarak antara dia dan putra orang suci Tianhong. Keduanya berhenti bertarung. Nes, Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati? Bahkan jika kamu ingin mati, jangan menyeretku. Pada saat ini, di lautan kesadaran Lu Ming, iblis tulang itu sedang marah. Iblis tulang senior, hidup junior ini ada di tanganmu. Kata Lu Ming. Lihat aku, lihat pantatku, kau mencari kematian, pergi dan tanggung sendiri. Iblis tulang meraung, iblis tulang senior, apakah kau akan hanya menonton junior ini terbunuh? Jika junior ini terbunuh, aku khawatir junior ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan misi senior Jingyu. Lu Ming menghela nafas. Kau mengancamku. Iblis tulang meraung, bagaimana junior berani mengancam senior? Dalam situasiku saat ini, aku hanya bisa mengambil risiko. Lu Ming mendesah. Kau, pelindung tulang iblis tulang bergetar karena marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan membantumu sekali lagi. Aku katakan padamu, ini adalah yang terakhir kalinya, dan aku tidak punya banyak energi lagi. Aku mungkin tidak dapat membantumu memblokir serangan anak itu. Kau sendirian. Senior hanya perlu memblokir sebagian kekuatan musuh untuk junior. Serahkan sisanya pada junior. Lu Ming sangat gembira. Bon hanya bisa menggertakkan giginya dan setuju. Ledakan. Pada saat itu, putra Sein Tianhong muncul di atas Lu Ming. Auranya yang ganas terus menekan Lu Ming. Gambar Dharma Naga Ilahi bercakar 6 melayang di atas kepala putra Sein Tianhong, tampak sangat kuat. Nak, apakah kau punya kata-kata terakhir? Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya. Putra Tianhong Sein berkata dengan dingin, penuh percaya diri. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan Dewa Surgawi tingkat 4 biasa akan terbunuh olehnya, apalagi Lu Ming. Lakukan gerakanmu. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. 6 api ilahi di dantiannya berkedip dengan sekuat tenaga, dan baju besi emas merah muncul di depannya. Pada saat yang sama, 9 rantai es terbang keluar dan mengelilingi Lu Ming. Selain itu, kiu-kiu berubah menjadi genangan logam cair dan naik ke tubuh Lu Ming. Itu terwujud di tubuh Lu Ming dan berubah menjadi baju besi. Di lautan kesadaran Lu Ming, tubuh iblis tulang bersinar. Aliran energi melonjak ke tubuh Lu Ming dan membentuk lapisan pertahanan. Trik kecil, pergilah ke neraka. Putra Tianhong Sein berteriak dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Raungan. Fenomena naga ilahi bercakar 6 raung, dan salah satu cakar naganya menyapu Lu Ming. Dia ingin membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Awalnya, membunuh sesama murid di wilayah Sekte Kongsuan tidak diperbolehkan, terutama saat Lu Ming masih menjadi orang suci. Namun, Lu Ming telah mengambil inisiatif untuk menerima pukulan dari putra orang suci Tianhong. Dalam hal itu, dia tidak dibatasi oleh aturan sekte. Ini juga alasan mengapa putra orang suci Tianhong setuju. Dia dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Kalau tidak akan mudah membunuh Lu Ming jika dia bersembunyi di sekte dan menolak untuk pergi. Mereka telah bergerak. Bisakah Lu Ming menghalangi mereka? Petik 2. Lu Ming sudah mati. Mata semua orang terfokus pada Lu Ming, dan banyak pikiran mengalir di benak mereka. Orang ini memang kuat. Lu Ming batuk beberapa suap darah lagi dan mengedarkan energi ilahinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia memang terluka parah oleh serangan tadi. Putra suci Tianhong terlalu kuat. Pertahanannya sendiri hancur dalam sekejap,
dan Qiu juga terluka. Itu berubah menjadi gelang dan Lu Ming memakainya. Jika bukan karena bantuan iblis tulang, dia tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari putra suci Tianhong dan akan terbunuh. Namun pada akhirnya, dia masih berhasil memblokirnya. Dia telah membuat taruhan yang tepat. Sialan, sialan, bunuh. Putra suci Tianhong sangat marah. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melangkah maju dan gelombang kekuatan yang menghancurkan bumi menyerbu ke arah Lu Ming. Tianhong, kamu tercela. Ouyang Qingxiang telah menatap putra suci Tianhong untuk waktu yang lama. Begitu putra suci Tianhong menyerang, Ouyang Qingxiang juga menyerang. Dia menebas dengan pedangnya, dan seberkas cahaya pedang memblokir serangan putra suci Tianhong. Tianhong, kamu bertaruh dengan Lu Ming dengan satu gerakan. Sekarang setelah kau gagal membunuh Lu Ming dengan satu gerakan, kau ingin melakukan gerakan kedua. Kau mengingkari janjimu. Apakah kau memenuhi syarat untuk menjadi orang suci dari Sekte Kongsuan? Teriak Ouyang Qingxiang dengan marah. Putra orang suci Tianhong tidak punya pilihan selain berhenti. Baru saja, banyak orang telah melihat taruhan antara dia dan Lu Ming. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengingkari janji mereka sekarang. Tianhong, kau kalah. Serahkan teknik perwujudan naga ilahi. Lu Ming berjuang untuk bangkit dan berkata kepada putra orang suci Tianhong. Wajah putra orang suci Tianhong menjadi gelap. Dia melotot ke arah Lu Ming dan berkata, Lu Ming, aku telah meremehkanmu kali ini. Namun, tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan seni perwujudan naga ilahi. Ubahlah syaratmu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Putra orang suci Tianhong sebenarnya ingin mengingkari janjinya. Aku tidak perlu mengubah syaratku. Aku hanya menginginkan teknik perwujudan naga ilahi. Kita telah menyetujuinya selama taruhan. Tianhong, apakah kau mengingkari janjimu sekarang? Lu Ming berkata, kamu, niat membunuh putra Tianhong Sein telah mencapai puncaknya. Dia telah berjanji pada Lu Ming sebelumnya karena dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah. Dia berpikir bahwa dia pasti akan menang dan dengan demikian menyetujui permintaan Lu Ming. Petik 2. Lu Ming, jangan coba-coba. Putra Tianhong Sein berkata dengan dingin. Ancamannya jelas. Apa yang tidak pernah puas? Sungguh lelucon. Aku hanya mendapatkan apa yang pantas aku dapatkan. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk ini. Tianhong, serahkan teknik materialisasi naga ilahi. Lu Ming berkata dengan keras. Putra Tianhong Sein menggertakkan giginya dan berharap dia bisa memotong Lu Ming menjadi beberapa bagian. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton hari ini, jika dia mengingkari janjinya di depan umum, itu akan sangat merusak reputasinya. Itu juga akan merugikan baginya untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin Sekte Kongsuan di masa depan. Hak apa yang dimiliki seseorang yang mengingkari janjinya untuk bertanggung jawab atas Sekte Kongsuan? Lu Ming, teknik perwujudan naga ilahi membutuhkan darah naga ilahi di tubuhmu untuk berkultivasi. Kau tidak memiliki darah naga ilahi. Bahkan jika aku memberikannya padamu, kau tidak akan bisa mengolahnya. Putra suci Tianhong berkata, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau hanya perlu memberiku teknik perwujudan naga ilahi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Putra suci Tianhong menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan. Telapak tangannya bersinar dan sebuah gulungan muncul. Ini dia. Putra suci Tianhong melambaikan tangannya, dan gulungan itu terbang keluar dengan lolongan yang mengerikan. Tak perlu dikatakan, gulungan itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Sosok Ouyang Qingxiang melintas saat dia menangkap gulungan itu. Dia datang ke sisi Lu Ming dan menyerahkannya padanya. Terima kasih banyak. Lu Ming berterima kasih padanya dan mengambil gulungan itu. Dia membukanya dan membacanya. Wajah Lu Ming menjadi gelap setelah dia melihatnya. Dia menatap dingin ke arah putra suci Tianhong dan berkata, teknik perwujudan naga ilahi yang kau berikan kepadaku belum lengkap. Apa kau ingin menarik kembali kata-katamu? Meskipun dia belum pernah bersentuhan dengan teknik perwujudan naga ilahi, dia masih bisa mengatakan apakah sebuah teknik rahasia sudah lengkap atau belum. Teknik perwujudan naga ilahi yang aku peroleh belum lengkap. Kalau tidak, bagaimana kau bisa menghentikanku? Putra suci Tianhong berkata dengan dingin. Tianhong, jika kau ingin menarik kembali kata-katamu, katakan saja. Tidak perlu mencari alasan seperti itu. Lu Ming menampakkan ekspresi mengejek.
Aku sudah mengatakan bahwa teknik perwujudan naga ilahi yang aku peroleh belum lengkap. Apa kau tidak mengerti? Wajah putra suci Tianhong berubah lebih buruk. Lu Ming, itu benar. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa teknik perwujudan naga ilahi milik Tianhong diperoleh dari relik kuno. Itu memang belum lengkap. Pada saat ini, Ouyang Qingxiang berbicara. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Tampaknya putra suci Tianhong tidak berbohong. Ayo pergi. Di udara, putra Tianhong Sein mendengus, melambaikan lengan bajunya, dan berbalik untuk pergi. Hari ini, dia benar-benar menderita kerugian besar. Dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming, tetapi dia juga kehilangan teknik materialisasi naga ilahi. Tampaknya 9 naga tidak bermutasi. Itu hanya manifestasi dari garis keturunan kuno di tubuh mereka yang telah mencapai tingkat ekstrim. Sayang sekali, sayang sekali. Memikirkan hal ini, Lu Ming menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa Jiulong lahir di alam surga, sebuah ciliokosem kecil, bakatnya mungkin belum diaktifkan sepenuhnya. Naga ilahi bercakar 9 adalah naga ilahi tingkat tertinggi di alam semesta purba. Jika 9 naga lahir di alam semesta purba, pencapaian mereka tidak akan terbatas. Lu Ming, jika kamu tertarik dengan klan naga, kamu dapat mencari beberapa buku terkait untuk dibaca. Ini adalah pengetahuan umum di alam semesta prasejarah. Kata Ouyang Qingxiang. Baiklah, katanya. Lu Ming mengangguk. Namun, ia berpikir dalam hati, saya khawatir akal sehat belum tentu demikian. Di tempat seperti sungai astral yang kacau, saya khawatir pemahaman klan naga sangat terbatas. Kalau tidak, para leluhur teknik dan bahkan naga leluhur pasti sudah tahu tentang asal-usul 9 naga. Mereka semua mengira bahwa 9 naga itu adalah mutan dari naga sejati. Seketika, Lu Ming, Ouyang Qingxiang, Yue Linglong, dan Wu Zifeng semuanya meninggalkan tempat itu. Lu Ming pertama-tama pergi ke kediaman An Hai untuk membantunya dan yang lainnya sembuh. Beberapa hari kemudian, ketika luka-luka An Hai dan yang lainnya tidak lagi menjadi masalah, Lu Ming kembali ke kediamannya untuk berkultivasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Ia telah menerima serangan langsung dari putra suci Tianhong dan terluka parah. Butuh waktu setengah bulan baginya untuk pulih. Setelah luka-lukanya sembuh, Lu Ming mengeluarkan teknik rahasia, teknik perwujudan naga ilahi, dan membacanya secara terperinci. Teknik perwujudan naga ilahi itu sangat misterius. Setelah berhasil mengolahnya, seseorang dapat memadatkan perwujudan naga ilahi saat mereka mengedarkannya. Kekuatannya sangat mengejutkan. Selain itu, kekuatan fenomena naga ilahi yang diolah sangat berkaitan dengan konsentrasi garis keturunan naga ilahi di tubuh pembudidaya. Semakin tinggi dan murni garis keturunannya, semakin mengerikan kekuatan fenomena naga ilahi yang diolah. Setelah beberapa hari, Lu Ming hampir menemukan seni perwujudan naga ilahi. Dia kemudian mengolahnya sesuai dengan catatan di atasnya. Tanpa diduga, kultivasi Lu Ming sangat lancar dan tanpa kesulitan apapun. Hanya dalam waktu setengah bulan, Lu Ming berhasil mengolahnya. Raungan, Lu Ming duduk bersila di halaman dan mengedarkan teknik perwujudan naga ilahi. Raungan naga keluar dari tubuhnya, dan naga ilahi mengembun di atas kepalanya. Naga ilahi ini hanya beberapa meter panjangnya. Ukuran fenomena naga ilahi dapat dikendalikan sesuka hati. Lu Ming juga dapat mengubah fenomena naga ilahi menjadi puluhan ribu meter panjangnya. Yang mengejutkan adalah ia memiliki 8 cakar naga di perutnya. Itu adalah naga ilahi dengan 8 cakar. Putra orang suci Tianhong hanya mengembangkan kekuatan Dharma Naga Ilahi bercakar 6, sementara Lu Ming telah mengembangkan kekuatan Dharma Naga Ilahi bercakar 8. Namun, Lu Ming tidak merasa puas. Dia sedikit mengernyit. Fenomena naga ilahi yang telah dia kembangkan seharusnya adalah naga ilahi bercakar 9. Seperti yang diharapkan, teknik rahasia perwujudan naga ilahi ini tidak lengkap. Jika lengkap, aku pasti bisa mengolah fenomena naga ilahi bercakar 9. Aku bahkan mungkin bisa mengolah lebih dari 1, 2, 3, 4, atau bahkan lebih. Lu Ming merenung dalam hatinya. Dia sangat menginginkan seni perwujudan naga ilahi yang lengkap. Pikirkanlah, begitu dia bergerak, dia bisa langsung memadatkan lusinan naga ilahi. Seberapa menakjubkan kekuatannya. Seni perwujudan naga ilahi terlalu cocok untuknya.
Tidak diragukan lagi bahwa memadatkan fenomena naga ilahi akan menghabiskan banyak kekuatan ilahi. Namun, Lu Ming mengolah mantra Dao universal dan bisa mengolah banyak api ilahi. Kekuatan ilahinya jauh lebih kuat daripada yang lain. Selain itu, dia memiliki formula kuantitas dan tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup kekuatan Sen. Teknik perwujudan naga ilahi putra orang suci Tianhong diperoleh dari relik kuno. Apakah relik itu memiliki fenomena naga ilahi yang lengkap? Lu Ming merenung. Dia benar-benar ingin mendapatkan fenomena naga suci yang lengkap. Begitu dia mendapatkannya, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Pergi dan tanyakan pada Ouyang Qingxiang. Mari kita lihat apakah dia mengerti. Saat memikirkan ini, Lu Ming meninggalkan halaman dan menuju ke kediaman Ouyang Qingxiang. Tempat tinggal wanita suci itu tentu saja luar biasa. Tempat itu menempati seluruh puncak gunung dan dijaga. Betapa mengesankan. Sayangnya, terlalu sedikit orang yang datang kepadaku. Kalau tidak, aku juga bisa melamar gunung untuk ditinggali. Lu Ming berpikir dalam hati. Tentu saja, dia hanya memiliki 2 atau 3 bawahan sekarang. Akan menjadi lelucon jika dia melamar gunung yang tidak ada orangnya. Berhenti. Ketika Lu Ming sampai di depan puncak gunung, dia dihalangi oleh beberapa wanita muda. Namun, ketika beberapa wanita muda itu melihat penampilan Lu Ming dengan jelas, mereka memperlihatkan ekspresi kagum. Putra suci Lu Ming, itu kamu. Putra suci Lu Ming, apakah kamu di sini untuk menemui gadis suci kami? Beberapa wanita muda dan cantik mengedipkan mata besar mereka dan mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Lu Ming baru bergabung dengan sekte tersebut selama beberapa dekade dan telah menjadi putra suci dengan kultivasi tingkat dewa sejatinya. Dia hanyalah legenda di sekte Kongsuan. Sejak zaman dahulu, para wanita cantik menyukai para pahlawan. Tentu saja, mereka penasaran dan memujanya. Ya, saya di sini untuk menemui gadis suci Qingxiang. Saya harus merepotkan Anda untuk memberitahunya. Lu Ming tersenyum. Baiklah, mohon tunggu sebentar, putra suci Lu Ming. Dengan Ouyang siang-siang pergi bersamanya, kepercayaan dirinya akan jauh lebih besar. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi sekarang. Ouyang siang-siang juga orang yang tegas. Dia segera pergi ke susunan teleportasi sekte Kongsuan bersama Lu Ming. Mereka mengambil susunan teleportasi dan bergegas ke galaksi angin kuning. Galaksi angin kuning sangat jauh dari sekte Kongsuan. Mereka berdua membutuhkan waktu 1,5 bulan untuk tiba di sebuah planet di galaksi angin kuning dengan menggunakan formasi teleportasi. Setelah itu, mereka berdua menaiki kapal perang antar planet dan terbang menuju tujuan mereka. Setelah terbang selama beberapa hari lagi, sebuah planet aneh muncul di depan mereka. Dari jauh, planet ini tampak seperti kepala naga. Itu seperti naga ilahi raksasa yang kepalanya dipenggal. Kepalanya melayang di udara, membentuk sebuah planet. Ini adalah planet kepala naga, kata Yemo. Tidak ada makhluk hidup di planet ini. Itu adalah tempat yang sunyi. Peninggalan teknik materialisasi naga ilahi yang diperoleh Tianhong ada di planet ini. Sekarang, Tianhong mungkin ada di planet ini. Kita harus berhati-hati agar tidak membuatnya waspada. Kata Ouyang Qingxiang. Lu Ming mengangguk. Seketika, mereka berdua keluar dari kapal perang antar planet dan muncul di langit berbintang. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia masih bisa terbang di langit berbintang untuk waktu yang singkat. Sedangkan Ouyang siang-siang, dia adalah dewa surgawi dan bisa melintasi langit berbintang dengan kekuatannya sendiri. Mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan terbang menuju bintang kepala naga. Tidak lama kemudian, mereka berdua memasuki atmosfer planet kepala naga dan mendarat di sebuah gunung. Reruntuhan itu seharusnya berada di timur. Ayo pergi, kata Ouyang Qingxiang. Planet kepala naga tidak terlalu besar. Jauh lebih kecil dari planet kehidupan lainnya. Dalam waktu singkat, mereka telah terbang melewati lebih dari separuh planet. Sebuah pegunungan besar muncul di depan mereka, seperti naga ilahi yang tergeletak di tanah. Tiba-tiba, mereka melihat sosok melintas. Mereka berdua dengan cepat bersembunyi dan mengawasi dari jauh. Di kepala pegunungan, ada sebuah gua besar. Sekelompok orang menjaga gua itu. Ada orang muda dan orang tua. Mereka adalah anak buah Tianhong. Sepertinya Tianhong memang ada di sini, kata Ouyang Qingxiang.
Lu Ming sedikit mengernyit. Orang-orang dari Sekte Tianhong menjaga pintu masuk gua. Bagaimana mereka bisa masuk?